Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama saya Maria Monika Rangkuti pada video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi, dan pada video kali ini topik pembahasan kita adalah pengukuran dan pelaporan neraca. Eh, Topik ini merupakan lanjutan dari topik minggu lalu, di mana minggu lalu kita mengenal apa itu neraca, ya, definisi dari neraca, informasi yang disajikan, kemudian komponen dari neraca itu apa, ya, komponen-komponen yang dilaporkan pada neraca itu apa. Nah, selanjutnya untuk menyusun neraca itu perlu adanya pengukuran. Jadi setiap akun-akun, setiap aset, liabilitas, dan modal itu diukur dulu sebelum dilaporkan. Kemudian bagaimana cara melaporkannya? Nah, ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami susunan dasar neraca. Ini juga sudah kita singgung sebenarnya di minggu lalu, cuman di video pembelajaran ini saya akan mengingatkan kembali, kemudian menjelaskan hubungan antara neraca dan waktu pelaporannya, menjelaskan konvensi akuntansi atau prinsip akuntansi yang mempengaruhi penyusunan neraca, menjelaskan konsep pengukuran uang, menjelaskan cara penilaian aset dalam neraca, hingga menginterpretasikan informasi dari neraca. Nah, minggu lalu saya sudah buat simulasi bagaimana cara membuat atau menyusun sebuah neraca dari informasi aset, liabilitas, dan modal yang diketahui sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa kalian kemarin yang menuliskan neraca dalam bentuk vertikal seperti model yang pertama. Nah, ini adalah bentuk vertikal. Bentuk vertikal ini merupakan penyajian neraca di mana aset dan penyajian equity dan liabilities-nya itu berada pada satu garis lurus, sehingga nanti totalnya ada di bawah. Ya, jadi total aset dan total liabilitasnya dilihat secara vertikal. Kemudian kalau yang kita simulasikan minggu lalu, yang saya instruksikan dan saya berikan formatnya adalah bentuk horizontal. Jadi kalau bentuk horizontal, aset itu berada di sebelah kiri. Aset dan total asetnya, informasinya berada di sebelah kiri. Sedangkan ekuitas dan liabilities atau kewajiban, informasinya berada di sebelah kanan. Nah, kemudian dalam melaporkan neraca itu seperti yang saya sebutkan minggu lalu, bahwa neraca merupakan kondisi laporan dari kondisi keuangan pada titik waktu tertentu. Nah, sehingga neraca merupakan laporan pada titik waktu tertentu. Biasanya disajikan pada akhir periode akuntansi. Misalnya tanggal 31 Desember. Berbeda dengan laporan laba rugi yang mencerminkan periode waktu, laporan neraca mencerminkan periode tanggal tertentu. Kemudian neraca memberikan snapshot posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dalam penyusunan neraca, agar neraca yang disusun dapat diperbandingkan dan disajikan dalam kualitas andal, maka perlu ada prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun sebuah neraca. Yang pertama adalah prinsip historical cost. Historical cost merupakan prinsip di mana aset dicatat berdasarkan harga perolehannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip going concern, yaitu prinsip yang mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi. Kemudian prinsip konsistensi, yaitu prinsip di mana metode akuntansi yang sama digunakan setiap periode. Lalu yang keempat ada prinsip prudence atau kehati-hatian, yaitu tidak melebih-lebihkan aset atau pendapatan. Aset yang seluruh elemen yang dilaporkan pada neraca harus dapat diukur dengan satuan uang.
Misalnya, apakah loyalitas pelanggan penting? Tentu saja loyalitas pelanggan sangat penting. Lantas, apakah loyalitas pelanggan dicatat pada neraca? Jawabannya tidak, karena loyalitas pelanggan tidak bisa diukur dengan uang. Maka dapat disimpulkan bahwa item-item atau elemen-elemen yang bisa dicatat pada neraca adalah elemen yang dapat diukur dengan uang. Kemudian sehingga konsep ini akan membatasi informasi non keuangan yang masuk dalam laporan. Jadi dapat kita kategorikan bahwa loyalitas pelanggan bukanlah informasi keuangan, tapi merupakan informasi non keuangan. Bagaimana menilai aset dalam neraca? Umumnya aset dicatat berdasarkan biaya historis. Kemudian beberapa aset dapat dinilai kembali atau revaluasi seperti contohnya properti. Kemudian aset bisa mengalami penyusutan atau penurunan nilai. Nah, tantangan dalam menilai sebuah aset untuk dilaporkan pada neraca adalah menentukan nilai wajar atas beberapa aset. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja yang dilaporkan pada neraca, bagaimana pelaporannya, dan apa prinsip-prinsip akuntansinya, maka kita dapat menginterpretasikan apa itu neraca. Interpretasi pada neraca mencerminkan likuiditas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan. Likuiditas yaitu menunjukkan kemampuan bayar perusahaan untuk jangka pendek. Solvabilitas yaitu kemampuan bayar perusahaan untuk jangka panjang. Sedangkan struktur modal itu adalah proporsi hutang dan ekuitasnya. Interpretasi ini sangat digunakan oleh berbagai pihak, terutama investor, kreditor, dan manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa neraca adalah alat penting untuk memahami posisi keuangan. Diperlukan pemahaman atas prinsip dan konvensi untuk penyusunannya. Jadi perlu ada prinsip untuk menyusun sebuah neraca. Kemudian interpretasi neraca memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan ekonomi, terutama informasi pendanaan dan investasi. Terima kasih. Dan saatnya kita berdiskusi. Maka ada hal yang perlu kalian diskusikan untuk dijawab, yaitu apakah semua aset harus dicatat berdasarkan nilai historis? Bagaimana pengaruh perubahan nilai tukar terhadap neraca? Dan apa tantangan dalam menilai aset tidak berwujud? Ya, ini nanti kita akan diskusikan di kelas. Sebelumnya kalian bisa cari jawabannya dari berbagai sumber dan referensi. Nanti kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.